Apa aja kira-kira hikmah yang bisa didapat dari wabah ini? Saat ini kalau boleh jujur, secara pribadi saya itu melihat banyak perubahan yang ke arah positif dari sisi bisnis tapi ya. Gak apa-apa, bebas dari mana aja. Dan karena memang sejak 3 tahun terakhir saya memang memfokuskan di dunia digital. Jadi entah mengapa ini masalah COVID ini menjadi kayak windfall. Jadi punten. Jadi windfall itu dalam artian yang tadinya misalnya omsetnya 10 gitu ya, ya jadi 12, jadi 13 gitu ya. Dan di mana teman-teman yang belum digital ada bermasalah. Hanya itu aja, gitu aja paling yang. Jadi saya melihat dari sisi yang lain dan saya pernah memprediksi bahwa jangan-jangan 2030 atau tahun 2030 ini ke depan, 10 tahun dari sekarang ini, kayaknya memang bisnisnya ke arah ini gitu ya. Jadi kita jadi kecepatan aja nih, yang harusnya mungkin tahun 2022, 2023 gitu ya, total dipaksa sekarang gitu ya, kita dipaksa dewasa gitu. Menarik bagi saya. Oh, menarik ya, karena memang kan cara berpikir Mas Wowik ini out of the box ya. Memang banyak hikmah lah. Pasti kalau Allah menakdirkan sesuatu tuh pasti kebaikan kok. Tinggal jeli atau tidak kita bisa melihatnya. Oh, jadi Mas Wowik lihat yang positifnya itu adalah diantaranya bab digital ini ya. Betul, betul. Ya termasuk kita sekarang sedang berdigitalan ini ya. Betul. Kalau nggak kita akan ke tempat AA itu bisa 2 jam gitu ya kita nyetir. Gitu. Iya, dan ketemuannya juga cuma beberapa menit lagi susah. Kayak dulu waktu ketemuan di Alatif ya. Betul. Ya, Masih ingat kah? Baik, gimana lebih detailnya tuh tentang dunia digital ini menjadi sesuatu yang akan dahsyat dari saat ini ke depan. Bagaimana prediksi seperti apa itu? Tadinya saya melihat bahwa ketika 5G ada di Indonesia, kira-kira tahun 2022. Ini prediksi ya, punten. Jadi Bebas. 2019 saya melihat 2019 ini kayaknya 2022 2023 ini dunia akan menjadi digital karena 5G kan kecepatannya bisa hampir 10-20 kali dari 4G gitu ya. Sehingga bisa melakukan, misalnya kalau dunia kedokteran bisa melakukan operasi, dokternya di Singapura, pasiennya di Papua, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak adanya lag time atau benar-benar tajam itu gambar-gambarnya, sehingga guru bisa ngajar dari Jakarta, murid dari Papua, murid dari Ambon, itu bisa mendapatkan ilmu yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dan wah, saya pikir 2022 mengerikan sekali gitu. Ini game changing gitu ya. Apa yang terjadi lagi di 2030? Itu prediksi saya. Nah, ketika COVID ini terjadi, karena itu saya masuk dunia digital gitu ya. Nah, ketika COVID ini terjadi, itu seakan-akan percepatan yang tadinya harusnya 2022, 2023, toto kepaksa kita bermain sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini, bayangkan, pendapat saya ya, sekolah itu yang paling mahal adalah biaya gedung kampus, gedung sekolah. Sementara kalau murid-murid dikasih iPad, itu paling cuma 200-300 ribu, dikalikan sekian juta anak, mereka bisa dari rumah dengan kecepatan yang tinggi. Ini sekolah akan merubah banyak hal. Sekolah itu bukan lagi harus pagi, siang, malam gitu ya. Sekolah mungkin datang ke sekolah itu hanya untuk mempraktekkan ilmu-ilmunya. Jadi sekolah itu cuma masalah sosial, masalah praktek ilmunya gitu ya. Belajarnya di rumah gitu. Dan ini menghemat banyak hal, dia tidak harus bolak-balik keluar dari rumah, aman anak-anak dan lain sebagainya. Saya merasa ini, wah, ternyata dunia maju gitu ya. Maju itu dalam artian cepat sekali, tahu-tahu menjadi sekarang. Kaget-kaget saya. Maksud saya pikir di usia nanti kepala 6, kepala 70 hal itu terjadi gitu ya. Ternyata sekarang gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, di antaranya lalu tentang bisnis, bagaimana kok jadi bisa untung begini bisnis? Analisa bisnis di zaman digital dipercepat ini. Jadi kita tahu ya, kita punya beberapa unit usaha yang berjual baju muslim, ada
food apa namanya, saya lupa lagi ini. Jadi satu Pokoknya hari food lah. Ya. jadi satu contoh ini ya, baju muslim ya. Satu hari dulu kita menjual sekitar 500 baju muslim, cowok cewek gitu ya. Nah, ketika kena PSBB itu kan Tanah Abang tutup. Sementara orang tetap aja akan berlebaran dan berbaju muslim dan lain sebagainya karena memang pertumbuhan bisnis berbau muslim ini growth-nya 10 tahun terakhir luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, itu mendadak penjualan kita yang tadinya 500 sehari jadi 1000 sehari, jadi 1500 sehari, sampai akhirnya kita di Jogja harus menambah gudang dan lain sebagainya. Jadi tetap aja orang belanja itu tetap, hanya tidak ke Tanah Abang gitu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang sudah 400 tahun dengan omset hampir 400 miliar per hari, tahu-tahu harus tutup, pasti pindahnya ke digital gitu. Jadi pasarnya bergeser. Nah, ini yang waktu itu jadi bagi saya ini adalah windfall. Kok ternyata orang tetap belanja gitu ya, tetap belanjanya lewat digital aja. Itu yang kita salah satu yang saya melihat positifnya. Yang kedua adalah saya ini punya satu usaha yang menarik untuk UKM, namanya Santara Equity Crowdfunding, di mana pembiayaan bagi hasil itu urun dana. Ini pakai digital. Jadi kalau seseorang ini memerlukan dana katakanlah 700 juta gitu ya, untuk dia memberikan 30% sahamnya gitu. Nah, teman-teman ini langsung dengan digital udah ikut 5 juta, ikut 2 juta, ikut 10 juta dan lain sebagainya. Itu 2-3 jam bisa sold out dan UKM kita langsung tumbuh gitu ya. Dan ini yang saya bilang merubah yang tadinya konvensional menjadi digital. Nah, dua hal itu membuat saya menjadi semangat dengan perubahan ke arah digital. Begitu ya. Berarti yang bakal rada nelangsa ini yang gaptek ya. Yang tidak akrab dengan dunia digital ini bakal nelongso gitu. Sebentar kok, sebentar. Karena saat ini ya, saya lihat generasi muda yang di bawah 40 tahun, anak-anak milenial ini, saat ini lagi cepet-cepetan buat aplikasi untuk membuat UKM-UKM itu menjadi digital, gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang dengan menjadi digital, mereka cuman plug and play, ya seperti Zoom tadi, plug langsung bisa. Digital ini artinya dia punya point of sales, dia punya software untuk accounting system, dia punya software untuk distribution system, dia punya software untuk menerima payment. Maksudnya gini, bisa dibayangkan kalau kita ada pembeli dari Malaysia, dia mau bayar pakai ringgit, tapi sistem kita tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran. Kemudian dia terima pakai Visa, dia bayar pakai PayPal, dan lain sebagainya. Nah, dengan digital itu dia bisa menerima 9 macam pembayaran. Dia pakai Dana, pakai OVO, pakai e-money. Dan itu sekarang tinggal di join, mendaftar, dan sudah digital. Jadi dia tinggal, ya ini yang terjadi. Jadi saya pikir cepat sekali anak-anak saat ini beradaptasi ya.